kelas 7F di MTS Negeri 1 Bali. Nah, untuk para isunya, berdasarkan beberapa isu yang saya temukan di MTS 1 Bali, kemudian dianalisis, kemudian mendapatkan yang kedua. Kegiatan yang kedua yaitu penyusunan perangkat setelah saya konsultasi dengan mentor. Yang kedua adalah menyusun perangkat dan media pembelajaran berbasis PPL. Nah, ini ada 4 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah menyusun modul ajar dengan outputnya para modul ajar daftar deskripsi berbasis PPL. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan media pembelajaran dengan output atau hasilnya profil media pembelajaran, khusus PPT interaktif dan di dalamnya nanti ada video permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah membuat LKPD, dan yang keempat adalah menyusun instrumen penilaian keterampilan menulis. Dan alhamdulillah untuk 4 kegiatan dalam kegiatan kedua ini 100% terlaksana. Oke, untuk kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran menulis dengan PBL. Untuk tahap ketiga ini ada yang pertama tahap kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran menulis teks deskripsi menggunakan model PBL. Untuk outputnya ada bukti dukung, ada foto foto pretest, foto kelompok, dan foto post test. Kemudian selanjutnya masih di tahap ketiga dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan problem based learning. Untuk tahapan yang kegiatan yang kedua adalah membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Adapun video pembelajarannya tersedia. Kemudian yang ketiga adalah memberikan umpan balik terhadap hasil tulisan siswa. Dan alhamdulillah untuk tahapan yang ketiga ini 100% terlaksana dengan baik. Untuk tahapan kegiatan yang keempat adalah mengevaluasi proses pembelajaran. Ada beberapa tahapan dan outputnya adalah data hasil penilaian siswa, baik protes, pretest, post-test, dan kelompok. Kemudian yang kedua adalah data hasil analisis penilaian. Kemudian untuk kegiatan yang kelima adalah refleksi dan tindak lanjut dari seluruh kegiatan. Adapun outputnya ada lembar hasil refleksi guru, kemudian daftar kelebihan dan kekurangan PBL, rencana tindak lanjut, dan yang terakhir adalah perancangan LA. Untuk pembahasan hasil, saya membuat diagram batang dan dari pretest ini terdapat nilai rata pretest kelas 7F adalah 71,74. Dan dari pretest ini hanya 11 dari 31 siswa yang mencapai KKM. Kemudian setelah hasil pretest ini saya menggunakan problem based learning dan setelah itu melaksanakan pretest dan alhamdulillahnya setelah dilaksanakan model pembelajaran problem based learning, nilai rata-rata pretest kelas 7F meningkat menjadi 83,65 dan seluruh siswa nilainya mencapai KKM. Ini untuk perbandingan antara pretest dan proses. Berdasarkan diagram batang, menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata dari 71,74 pada pretest menjadi 83,65 pada proses. Dengan KKM 75, sehingga dalam hal ini ketuntasan belajarnya mencapai 100%. Oke, untuk selanjutnya adalah kualitas dan kebermanfaatan. Untuk kualitas aktualisasi, perencanaannya alhamdulillah sistematis, kemudian PBL atau Problem Based Learning terlaksana dengan efektif, dan terlihat adanya peningkatan keaktifan siswa karena menggunakan model berkelompok. Seperti itu. Untuk kemanfaatan aktualisasi,
100% siswa mencapai keberhasilan belajar. Kemudian siswa berpikir kritis dan kerjasamanya berkembang. Kemudian ada kendala dan solusi, ada empat Ya. kendala, dan Waktu terakhir sudah habis. Baik. Selanjutnya kepada mentor Ibu Dr. Randa Haja Budi Astuti dipersilakan menyampaikan testimoni dan penegasan capaian aktualisasi. Waktu 3 menit. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan memberikan sedikit penguatan Stop kepada share. Mbak Widya. Stop share. Ya, Silakan kepada- Ibu. ya, terima kasih. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Mbak Widya yang telah menyelesaikan kegiatan laksar ini dengan baik, dengan memilih isu yang dipilihnya sangat tepat karena kondisi MTS sekarang ini kemampuan menulisnya masih sangat rendah. Jadi gagasan yang dipilih Mbak Widya itu sangat tepat sesuai dengan kondisi yang di mana anak-anak sekarang itu kondisi kemampuan menulisnya sangat rendah. Kebetulan Mbak Widya memilih problem based learning. Saya sebagai mentor mendampingi selama ini, alhamdulillah bangga dan hasilnya baik insya Allah tanpa halangan suatu apapun. Untuk ke depan semoga pembelajaran ini terbukti dengan adanya antara pre-test dan post-test itu hasilnya lebih baik. Kedepannya semoga dapat mengembangkan di kelas-kelas yang lain. Sebagai penutup, saya berharap terus mengembangkan idenya, menerapkan pembelajaran seperti ini khususnya di mata pelajaran bahasa Indonesia. Demikian, terima kasih. Semoga kedepannya lebih maju. Pak Moderator, terima kasih segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu. Terima kasih. Selanjutnya ulasan oleh penguji kepada Bapak Dr. Haji Mustafirin. Dipersilakan waktu 7 menit. Matur nuwun Bapak Subhan. Juga terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Haja Budi Astuti dari Boyolali. Mbak Widyasari, selamat sudah melaporkan laporan aktualisasi selama 2 bulan. Sukses selalu Terima kasih Pak. mengangkat identifikasi isu-isu tentang penerapan PBL untuk meningkatkan keterampilan menulis diksi siswa. Mbak Widyasari masih singlenya? Oke Pak. Wah, ini pas-pas bukan juga single pas bukan ya. Baik. Mbak, PBL itu apa, Mbak? Problem based learning. Ya, maksudnya gimana? Problem based learning itu nanti siswa diberikan masalah berupa video. Jadi nanti siswa ditayangkan video pembelajaran, video tentang suatu deskripsi. Misalnya, kalau saya kemarin menceritakan tentang umbul yang ada di sekitar madrasah. Nah, nanti siswa ditayangkan, kemudian dibuat teks deskripsi seperti itu, Pak. Jadi memecahkan masalah sendiri. Apakah harus dengan itu? Tidak, Pak. Nah, iya. Bisa dengan yang lain. Kalau ada kata-kata sebelum masih mengenal ada kata-kata pemenggalan kata. Ini Bu Budi kelihatan juga buku bahasa desain, view. Ya, Sama. ya. Bu, ini saya mau tanyakan sama Mbak Widyasari. Ada kalimat mengenal ya kata-kata pemenggalan kata ya. Iya, Pak. Kalau ada kata-kata, Bu carikan teman-teman. Kalau tidak ada pemenggalan kata kira-kira jadinya apa? Bu, Cari teman-teman. Iya, kalau tidak ada pemenggalan kata kira-kira jadinya apa? Bu cari. Antem-anteman begitu ya. Iya, Pak. Pemenggalan kata ya. Ya. Jadi Bu carikan teman-teman, Bu cari teman-teman gitu ya. Jadi dia Bu Astuti. Jadi itu saya masuknya SD. Jadi kalau pemenggalan kata saya ingat-ingat terus begitu ya. Baik. Kegiatan yang ketiga itu Anda tentang apa itu? Kegiatan yang ketiga pelaksanaan, Pak. Pelaksanaan nanti ada pretest, kemudian ada PBL-nya nanti Ada linknya?
Ada, Pak. Coba linknya kayak apa? Oke. Yang itu yang ketiga ini. Yang ketiga. Hmm, ketiga. Ah, videonya, Pak. Silakan link untuk yang spesialis Oke. spesialis kegiatan 3. Gimana ini? Bentar, Pak. Itu kamu ya yang ngejar? Kok cantik videonya? Ini saya nih, Pak. Ya. Ini pretestnya. Ini siswa mengerjakan pretest. Nah, sekarang indikasi PBL itu apa? Hubungannya dengan gambar itu kira-kira. Pripun, Pak? Hubungannya dengan itu apa? PBL. PBL untuk pretest itu karena siswa belum diberikan arahan, itu jadi masih mengarang sendiri gitu, Pak. Jadi belum terstruktur. Ketika sudah diberikan PBL, nanti siswa bisa berkelompok kemudian berdiskusi bersama teman-temannya. Gitu, Pak. Oke, ini memang agak yang terakhir ini biasanya sudah pada capek ya. Saya kepengen tahu ini persamaan dan perbedaannya antara panjenengan melakukan rancangan dengan laporan. Kira-kira apa persamaan dan perbedaannya? Untuk persamaannya, ketika melakukan rancangan itu core isunya itu sama, Pak. Kemudian untuk pelaksanaannya, saya sudah melaksanakan problem based learning. Jadi kalau rancangan hanya rancangannya hasilnya saja, tapi kalau laporannya sudah melaksanakan. Seperti itu. Dibuktikan dengan bukti dukung dan Ini lampir. persamaan atau perbedaan? Itu perbedaan. Kalau persamaannya, Persamaannya core isunya sama, Pak. apa kondisinya? Core isunya siswa belum optimal dalam keterampilan menulis teks deskripsi. Padahal sampai kan bahasa bisa. Kenapa kau tidak arahnya ke Indonesianya bahasa bisanya pada mapelnya? Karena bahasa Indonesia itu kan teksnya banyak, Pak. Ada teks deskripsi, prosedur, dan lain sebagainya. Dan satu kelas itu dalam 1 minggu 5 jam pelajaran. Gitu. Jadi kalau semua bahasa Indonesia kan meliputi beberapa teks, itu waktunya tidak cukup. Tuh, Pak. Jadi saya 1 minggu bahasa Indonesia ada berapa? 5 jam. Aja. Hari apa satu? Setiap hari ada, Pak. Jadi saya 25 jam pelajaran. Itu. Ya sudah. Cukup. Baik. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada penguji dan terima kasih kepada mentor Ibu Dr. Anda Hajah Budi Astuti atas bimbingannya. Selamat untuk Widyasari menjadi PNS yang profesional. Terima kasih, Pak. Selanjutnya siapa kita panggil? Nurul Malahayati dengan mentornya Bapak Ngadimin, Bapak Kardimin ya, Bapak Kardimin SH. Disiapkan filenya. Silakan Ibu bisa live room, Ibu mentor tadi. Murah ketok sih. Tapi siapa nah goyang ini aku tak tunjuk. Wes. Ngopo.
Sudah siap? Ya, dipersilakan kepada Saudari Nurul Hayati waktu 6 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadimin selaku mentor saya di KUA Gedang Sari, kemudian Pak Coach Ahmad Subhan SHI MSI dan Pak Kiai Kadim yang sudah menyempatkan waktu. Saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Pelaksanaan Penyuluhan Sigap Say No to Nikah Dini Gapai Masa Depan di Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Baik, untuk core isunya adalah belum adanya penyuluhan pencegahan nikah dini bagi remaja di Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Untuk gagasannya adalah pelaksanaan penyuluhan sigap atau Say No to Nikah Dini Gapai Masa Depan di Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Untuk kegiatan aktualisasinya ada 6. Yang pertama melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua menyusun materi penyuluhan. Yang ketiga menyiapkan narasumber, media publikasi, dan sasaran kegiatan. Yang keempat melakukan kegiatan penyuluhan langsung kepada remaja. Yang kelima melakukan evaluasi kegiatan. Yang keenam melakukan publikasi di sosial media KUA Gedang Sari. Untuk bukti dukung, yang pertama ini adalah bukti dukung kegiatan 1, bukti dukung kegiatan 2, dan 3 ini publikasi. Yang selanjutnya adalah saat penyuluhan. Yang kelima, kegiatan nomor 5, dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, sebelum dan setelah sigap dilaksanakan, tentu saja Mateo atau remaja-remaja di sana itu menjadi lebih paham terkait dengan bahaya pernikahan dini, baik dari segi kesehatan ataupun pernikahan dini dalam konteks agama Islam. Selanjutnya, bisa melihat untuk videonya. Lagi gelem lagi. Kata. Kata. Gue tinggal apa nih? Tinggal apa? Kan gue kayak ngomong ini. Sudah, itu kegiatan keempat yang saya recap melalui video. Untuk hambatan dan solusinya, alhamdulillah kegiatan ini cenderung berjalan lancar. Ada beberapa kendala saat pelaksanaannya, yakni tidak tersedianya proyektor untuk materi PPT, sehingga PPT dikirimkan oleh anak-anak melalui HP dan juga ditayangkan melalui laptop saja. Kemudian juga suasananya tidak kondusif saat mengisi proses, sehingga untuk isi proses itu harus saya wapri satu persatu setelahnya. Kemudian remaja yang terakhir itu tadi, video remaja itu tadi, beberapa banyak yang menolak untuk bikin video karena malu. Terus malu tayang di kamera gitu. Kemudian saya memberikan contoh terlebih dahulu seperti apa cara bikin videonya, seperti itu, Pak. Sudah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya penguatan, penegasan, dan testimoni capaian aktualisasi oleh mentor kepada Bapak Kardimin SH. Dipersilakan waktu 3 menit. Dengar ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi waktunya. wabarakatuh. Kami inspektor dari Mbak Nur Malayati, Kawang Gedang Sari. Alhamdulillah dalam full 2-3 bulan ini Mbak itu mengikuti kedinasan di KUA kami. Secara kebetulan katanya dengan Laskar ini
menguatkan judul pencegahan nikah dini di KUA Gedang Sari. Nah, ini merupakan sebuah kesepakatan kami dan lintas sektor di Kapanewon Gedang Sari. Kelihatannya ya mohon maaf, itu penyuluh kok mengangkat nikah dini seolah-olah ini tugas dari penghulu. Nah, tapi prinsipnya begini, semua penyuluh harus memahamkan kepada masyarakat sehingga tentang pencegahan nikah dini karena di Gedang Sari itu ada 1 2 dan merupakan tertinggi kaitannya dengan stunting, maka diawali stunting itu pasti dari nikah. Nah, oleh karena itu kami memberi penguatan kepada Mbak Nurul Malayati ini bagaimana agar masyarakat itu tahu pemaham tentang kaitannya dampak nikah siri itu. Nah, sehingga kami ucapkan terima kasih Mbak Nurul menyampaikan kepada masyarakat, baik kepada remaja, khususnya remaja, kepada lansia, kepada pengajian yang ada di tingkat Kapanewon di kalurahan dalam rangka menyampaikan kaitannya dengan pencegahan nikah dini agar supaya di Kapanewon Gedang Sari ini tidak terjadi ada pernikahan dini. Karena tatkala terjadi pernikahan dini itu berdampak negatif nantinya agar akan terjadi stunting dan lain sebagainya. Nah, ini kami secara kebetulan di KUA Gedang Sari bersama Bapak Panewu itu bersama-sama mengadakan pencegahan kaitannya dengan nikah dini dan stunting ini. Maka tepat sekali kayak Mbak Nurul Mayatiwati ini untuk mengangkat kaitannya dengan pencegahan nikah dini. Harapan dengan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan nikah dini ini masyarakat betul-betul sadar dan tahu ke depan kaitannya dengan hal-hal yang bersifat negatif itu. Nah, dengan sosialisasi nanti harapan itu kerjasama dengan Puskesmas, PLKB, kelurahan itu semua masyarakat itu memahami betul kaitannya dengan pencegahan-pencegahan itu. Secara alhamdulillah juga bahwa di Gedang Sari itu penyuluhnya juga terpenuhi sehingga masing-masing kelurahan itu sudah ada satu-satu semacam itu sehingga harapan yang menjadi program pemerintah khususnya di kantor urusan agama Gedang Sari pencegahan ini betul bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah ini kesemuanya sudah terjalan. Terima kasih kiranya kurang semacam itu diucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Nurul Malayati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mentor. Selanjutnya ulasan oleh penguji kepada Bapak Dr. Haji Mustafirin. Dipersilakan waktu 7 menit. Terima kasih Bapak Pembimbing yang telah memberikan waktu pada saya dan juga Bapak Kadimi selaku mentor. Pak mau tanya, Mbak Nurul itu sudah punya pacar apa belum? Gimana? Mbak Nurul itu Mbak Nurul sudah punya pacar apa belum? Putus-putus Pak suaranya. Waduh. Mbak Nurul itu sudah punya pacar apa belum? Wah, itu kurang tahu Pak. Saya juga tahu. Yang jelas Kurang masih tahu ya. Rahasia perusahaan ya. Ya. Rahasia perusahaan. Ya. Karena jadi penyuluh itu kan karena performanya cantik itu terus nanti pilih-pilih malah nggak jadi malah. Ya. Betul. Risiko memang risiko. Baik, ini hanya guyon saja, tambahan saja ya. Karena di sini ada laki-laki yang nakal sebenarnya. Sudah ngomong sama saya. Baik, Mbak Nurul Malahayati, selamat sudah melaksanakan kegiatan laporan aktualisasi dan sukses. Semoga ila dunia katal hafiyah menjadi seorang penyuluh yang betul-betul mukhlis li'ila'i kalimatillah. Jangan bicara mencari seorang penyuluh laisal fulus bisa mampus. Baik. Mau tanya, Mbak, judul panjenengan itu
Saya tuh nikah dini gapai masa depan. Itu maksudnya gimana? Maksudnya supaya remaja-remaja di Gedang Sari tidak melakukan nikah dini, Pak. Nikah di usia di bawah 19 tahun dan lebih fokus pada cita-cita. Masih muda, lanjut kuliah, lanjut sekolah, dan lain sebagainya. Karena beberapa pengamatan dari saya ya, Pak ya, secara umum itu banyak remaja-remaja yang berhenti sekolah di SMP. Terus kalau SMA ya sudah wajib belajarnya sudah cukup gitu. Terus ada juga kasus terakhir itu memang nikah dini anak SMA. Seperti itu. Kenapa dulu Mbak Nurul kok nggak nikah dini? Buatan Pak, saya punya cita-cita jadi PNS. Oh iya. Oke. Ya. Padahal Mas Adi sudah suka zaman dulu dan tetapi Mas Ais. dan mendukung Mas Adi tetapi lagi menurut dari tapi pandai kitabnya, hadisnya, riwayatnya begitu. Mbak Nurul, saya mau tanya, sudah pernah ceramah di mana pun panjenengan sebagai seorang penyuluh di Gunung Kidul, Kecamatan Gedang. Ceramah alhamdulillah untuk kelompok binaan sudah ada 7 termasuk TPA-nya juga. Belakangan itu seperti itu. TPA-nya itu nanti ada bernyanyi sama membaca Iqra. Kalau ibu-ibu ceramah dan juga baca Iqra. Itu di sana semangat untuk belajar Iqra gitu, Pak. Apa tidak ada guru TPK-nya? Kenapa kok harus di TPK? Guru TPG ada, Pak, tapi kalau TPA itu harus perjalanan jauh dan geografisnya itu naik turun. Jadi ada TPA itu di kelurahan itu nggak ada TPA. Gedang Sari kan dengan Pojong itu apanya? Sejauh, Pak. Gedang Sari itu dekat Selipar. Dan Bukan Selipar. Selipar dekat Wedi Kelanteng. oh gitu. Saya itu kelihatannya tidak percaya kalau Mbak Nurul malah kayak bisa ceramah gitu. Coba hadis satu disampaikan sampai selesai kira-kira. Waduh, Pak. Aku kurang percaya kalau dia bisa ceramah itu. Ada kira-kira di YouTube-nya? Nanti kirimkan saya. Ada di TikTok. Sama. Baik, itu bisa enggak membaca ayat Al-Quran di model murotal? Kalau itu kurang bisa, Pak. Membaca biasa. Oh, baca biasa. Tak biasa itu tak bisa kabeh. Yang pakai murotal enggak bisa. Bisa, Pak. Bisa. Nak tilawah kan tidak semuanya bisa kan murotal ya. Itu begitu ya. Makanya lihat wajahnya itu panjenengan itu pantasnya itu. Penyanyi dangdut gitu. Penyanyi dangdut. Ya. Kalau suruh waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pensil, nggak taunya pensil begitu ya. Lagu-lagu gitu bisa nggak kayak lagu-lagu gitu? Lagu itu bisa, Pak. Coba. Coba. Ya, itu tadi. Waktuku kecil aku. Udah, Pak. Memang dakwah itu jenengan kakek betul ini sangat. Apalagi di Sunan Kuning, saya tuh dulu di Sunan Kuning itu 13 tahun. Kakek dalil itu tidak akan diperhatikan. Pertama kasih guyon-guyon, baru dikasih materi studi seperti itu. Makanya tidak mudah menjadi seorang penyuluh itu sukses berhasil itu sulit. Perlu perjuangan, butuh waktu panjang. Pernah ada di lapas wanita, lapas laki-laki, ada di sana begitu? Kalau lapas ada, tapi belum saya, Pak. Karena masih kan pertama kan, ahli pertama. Itu Di lapas wanita jangan di lapas laki-laki ya. Nanti kalau laki-laki nanti dia disenangi gimana itu? Karena cowok-cowok semuanya itu. Ya. Makanya saya kepengen tahu bagaimana sih sejauh mana panjang ceramah itu. Saya sadar yakin itu. Makanya saya ngomong, Anda itu pantasnya penyanyi dangdut begitu. Ternyata bisa nyanyi lagu dangdut bisa. Oke ya, ini kalau kayak begini saya anggap sudah biasalah melakukan action kegiatan ya.
Tetapi ceramah namanya penyuluh itu lebih kepada substansi pokoknya. Pokoknya tadi inti saya ceramah. Isinya sama gitu ya. Baik, ini beruntung waktunya sudah habis nih. Alhamdulillah. Makanya dia senang. Maka tanya itu gitu. Oke, makasih. Baik, terima kasih kepada penguji dan terima kasih kepada mentor Bapak Kardimin SH dan selamat untuk Mbak Nurul Malahayati. Terima kasih. Semoga Amin, menjadi amin. PNS yang profesional. Terima Amin. kasih Pak Kardimin, silakan bisa live breakout room Pak. Selanjutnya kami panggil Umnia Zulfa. Mas Hadis. Umnia Zulfa dengan mentor Bapak Lutfi Wirawan. Dipersilakan menyiapkan bahan tayangnya. Wah, ini juga banyak penyuluh nih. Wah, ini penyuluh semuanya nih. Iya, Pak. Oke. Gimana? Ditutup dulu, minta tolong punya Mbak Nurul tadi. Satu lagi itu yang sebelahnya. Nah, saya bantu rename ya. Oh, saya bukan. Oh, saya nggak bisa. Silakan di rename dulu. Sebentar. Langsung tampil saya ya Bapak. Ulang tampil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak mentor saya, Bapak Lutfi Wirawan SFIL IMSI. Terima kasih sudah bergabung. Yang saya hormati Coach Bapak Ahmad Subhan SHI MSI dan Bapak penguji Dr. Haji Mustafirin SAG MAG. Perkenalkan, saya Umnia Zulfa dari KUA Kapanewon Panggang akan membacakan seminar aktualisasi penyusunan mata sakti materi tata cara sholat komparatif antar ormas Islam di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Langsung pada capaian aktualisasi dari 6 kegiatan yang saya laksanakan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu perencanaan aktualisasi dengan tahapan kegiatan, melakukan koordinasi bersama mentor dengan hasil output berupa notulen dan alhamdulillah 100% telah dilaksanakan. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan selama 30 hari dan alhamdulillah juga sudah dilaksanakan 100%. Dan menerapkan implementasi berakhlak diantaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menggali secara langsung praktek sholat dari tiap ormas dengan tahapan kegiatan yang pertama menentukan ormas Islam yang bisa dijadikan objek aktualisasi, yang kedua wawancara bersama tokoh, dan yang ketiga mencatat poin-poin penting. Untuk hasil output yang pertama ada notulen 100%, yang kedua ada dokumentasi wawancara bersama tokoh-tokoh ormas Islam, dan yang ketiga ada laporan hasil wawancara bersama tokoh ormas. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menyusun modul dengan tahapan kegiatan yang pertama membuat tabel ringkasan komparatif. Dengan hasil output tabel komparatif alhamdulillah 100%. Yang kedua menambahkan dalil penjelasan singkat dan juga rujukan alhamdulillah juga 100%. Dan yang ketiga penekanan toleransi perbedaan fikih, bahwasanya perbedaan dalam fikih itu bisa diterima. Dan yang keempat adalah menyusun modul mata sakti beserta linknya. Implementasi berakhlak diantaranya berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Untuk kegiatan yang keempat yaitu membuat buklet. Tahapan kegiatan yang pertama meringkas materi menjadi poin-poin praktis, yang kedua membuat desain Canva, yang ketiga menyusun buklet, dan yang keempat membagikan kepada jamaah beserta output-output yang sudah tertera di layar. Untuk kegiatan yang kelima yaitu tahapan pertama mengidentifikasi kelompok pengajian berdasarkan ormas, yang kedua menyesuaikan isi penyuluhan, dan yang ketiga tanya jawab dan praktek langsung. Berikut output buktinya. Dan tahapan yang keenam, mohon maaf belum diganti nomornya. Yang pertama evaluasi informal berupa tanya jawab dan diskusi.
Yang kedua, mencatat kendala jamaah dengan output notulen kendala jamaah dari NU dan juga Muhammadiyah. Dan yang ketiga, revisi materi jika ada yang kurang relevan. Dan alhamdulillah pada tahapan aktualisasi sejauh ini belum ada revisi yang ditinjau kurang relevan sehingga belum ada revisi. Tapi perbaikan tiada henti tentunya akan terus berlanjut. Yang keempat, membuat laporan aktualisasi. Kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Untuk kemanfaatan, yang pertama meningkatkan literasi keagamaan masyarakat. Yang kedua, mencegah kesalahpahaman dan konflik keagamaan. Yang ketiga, menguatkan sikap toleransi dan harmoni. Yang keempat, meningkatkan kapasitas ASN dan penyuluh agama. Yang kelima, menyediakan media edukasi yang mudah digunakan. Yang keenam, menjadi model praktek yang baik atau best practice. Untuk kualitas, yang pertama, akurasi materi tinggi karena berdasarkan rujukan dari masing-masing ormas. Yang kedua, metodologi penyusunan terstruktur. Yang ketiga, sesuai dengan nilai berakhlak. Keempat, penyajian materi ringkas, sistematis, dan komunikatif. Yang kelima, responsif terhadap konteks sosial keagamaan. Dan yang keenam, didukung proses validasi lapangan. Untuk tindak lanjut, membuat buku modul resmi tata cara sholat komparatif dengan tentunya ditambahkan bab-bab lain, bab-bab fikih yang lain. Untuk rekomendasi, menetapkan materi dalam format standar Kemenak. Yang kedua, menyelenggarakan diklat teknis bagi penyuluh agama. Yang ketiga, membuat media edukasi seperti video pendek, infografis, dan konten digital. Yang keempat, mengunggah materi ke platform resmi seperti e-learning, Kemenak, Symphonis, atau aplikasi penyuluh agama. Berikut testimoni dari rekan penyuluh saya. Kurang tidur ya. Itu kamu ya? Bukan, Pak, ini rekan saya, Pak. Secara jelas, mulai dari perbedaan syarat seseorang, syarat rencana sholat, dan ada sistematis rusak dari karena sholat ini memudahkan masyarakat bahwa perbedaan amal dan perbedaan yang pada hal yang saat mengupayakan juga adalah sikap toleransi yang saling menghormati. Ya, silakan ditutup dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, testimoni dan penegasan capaian aktualisasi oleh mentor kepada Bapak Lutfi Wirawan MSI. Dipersilakan waktu 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji, Pak Dr. Haji Mustafirin, dan juga Bapak moderator, Bapak Subhan, yang saya muliakan. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak penguji dan juga Bapak moderator sudah memberi waktu ini. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Mbak Umnia Zulfa yang pada kesempatan ini sudah di BDK Semarang untuk mengikuti Laksar. Beberapa minggu yang lalu Mbak Umnia ini sudah melakukan banyak hal terkait pengumpulan data, kemudian bagaimana wawancara dengan para tokoh masyarakat, kemudian juga mendokumentasikan hasil-hasil yang dicapai dari upaya pengumpulan data dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa program Mata Sakti, materi tata cara sholat komparatif antara Ormas di Kapanewon Panggang Gunung Kidul
ini merupakan suatu ide yang inovatif untuk memberikan pencerahan kepada umat dalam rangka agar antara umat satu dengan yang lain itu tidak saling menyalahkan karena masing-masing mempunyai dasar hukum sendiri-sendiri bagaimana tata cara sholat, tata cara bersesuci. Karena kita pahami bersama bahwa di Panggang ini, Pak tim penguji, ya memang masyarakatnya lumayan heterogen. Ya ada yang dari ormas itu ada yang NU, Muhammadiyah, kemudian juga ada LDII, MTA tidak ada, kemudian yang antar agama itu ya ada Buddha, ada Katolik, Kristen, Hindu tidak ada. Nah, yang terpenting itu kan antar ormas yang sama-sama orang Islam ini diberi pemahaman melalui program Mata Sakti ini. Nah, Mbak Umnia Zulfa ini sudah melakukan beberapa hal kegiatan kepenyuluhan ke masyarakat. Ya, tentunya untuk menyampaikan ide-ide inovatifnya ini ya. Sudah terjun ke masyarakat, kadang saya juga membersamai, ya, jadi mohon ini Pak tim penguji nanti ya dimudahkan agar segera bisa untuk rencana tindak lanjut aktualisasinya di KUA Kapanewon Panggang. Untuk bukletnya Mbak Yulfa nanti ya segera ya itu bukletnya segera disampaikan ke jamaah-jamaah ya karena jamaah kita itu kan macam-macam ya ada NU ada Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan hasil karya Mbak Zulfa ini betul-betul bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat khususnya di Kapanewon Panggang. Baik, ya ini sudah bagus. Oh iya, terima kasih. Ye, terima kasih. Baik, terima ya, kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya ulasan oleh penguji kepada Bapak Dr. Haji Mustafirin. Dipersilakan waktu 7 menit. Oke, matur nuwun Bapak Subhan yang berikan kesempatan pada saya dan juga terima kasih Pak Lutfi Wirawan. Pak Lutfi tetangga saya Bojong, saya Ponjong. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Ponjong. Cuman saya dengan panjenengan kelebihannya ganteng jenengan daripada saya begitu. Terima kasih. Baik. Juga terima kasih, selamat Mbak Umniah Zulfa sudah menempuh, sudah melakukan action kegiatan aktualisasi selama 2 bulan berbicara masalah mata sakti atau materi tata cara sholat komparatif antar umat Islam. Pertanyaan saya, apakah panjenengan sebagai seorang penyuluh itu hanya mengajarkan sholat begitu? Tidak, Pak. Karena apa? Penyuluh ini sangat kompleks. Berhadapan dengan ormas yang berbeda, masyarakat heterogen, masyarakat monogen ya. Ada monogen, ada heterogen ya. Kemudian juga ada dan sebagainya lah. Ini merupakan tantangan dari penyuluh terutama Mbak Umniah Zulfa. Artinya, apakah nanti panjenengan hanya ngurusi masalah sholat? Ini kan hal yang sangat kecil sekali. Harapannya panjenengan itu nanti harus koordinasi dengan para penyuluh. Penyuluhnya ada berapa itu? 10, Pak. Ada 10. PNS dan non-PNS. Semuanya sudah ASN. Ya, SN dan P3K. Iya. Gitu, Pak. Nah, ini dimanfaatkan selalu koordinatif antara penyuluh satu dengan yang lainnya. Mungkin ada kelebihan. Ada enggak di situ penyuluh itu ada yang bisa 1 qori'ah mungkin tilawah. Ada. Nah, itu juga itu dimanfaatkan. Ada enggak yang ahli kitab itu? Ada. Nah, ada enggak yang kira-kira itu ceramahnya bisa sampai
tersohor, bisa-bisa itu sampai ke di Yogyakarta itu terkenal itu. Boleh, Pak. Ahli kitab ya. Betul, Pak. Biasanya Bapak Pak, babi syahwat mungkin. Astagfirullah. Baik. Sekarang begini Mbak Zulfa. Ya aku agak-agak, nah ini saya 70% agak percaya ini bisa sama. Kalian ini saya menyaksikan kalian ini. Iya. Lebih nganu, Pak. Ya, gini Mbak Unia. Saya kalau tidak ada jeleknya, panjenengan itu mengirim saya atau TikTok atau mungkin ceramah, ada enggak di YouTube-nya? Di TikTok enten, Pak. Hanya TikTok. Enggak, hanya TikTok. Kalau Baru TikTok. kalau di YouTube ada, saya nilai itu. Artinya Enak kata saya, Pak. sampai di mana bahwa panjenengan sebagai seorang penyuluh. Ini konten yang paling terpenting itu. Saya kira kalau hanya membuat kayak begini tuh hal yang biasa lah. Hanya judul tata cara sholat komparatif antara umat Islam ya. Tetapi bagaimana banyak konten Anda itu bisa ceramah, dia itu tidak hanya ceramah ya, tapi intinya di situ. Intinya di situ. Kalau sudah pandai, nanti itu enak. Bisa mewakili Bapak Kakak depan, mewakili ini Pak Lutfi apa? Kasih Dimas ya. Kepala KUA. Oh, kepala KUA. Bisa wakili mungkin sebelum adanya nikah atau pranikah ada penyuluhan perlu di bimbingan ya, dikasih penceramahan ya toh. Gitu. Ini yang paling terpenting. Ada tindak lanjutnya ya, rencana tindak lanjutnya? Ada. Apa kira-kira? Menambahkan bab-bab yang lain terkait fikih. Jangan bab sahabat ya. Sahabat itu ya. Oke. Iya, Pak, siap. Ya saya kira ini karena agak akhir waktunya sudah jam 11 lebih. Saya kira sudah cukup. Baik. Terima kasih kepada penguji dan terima kasih kepada mentor Bapak Lutfi Wirawan atas bimbingannya. Selamat saudari Unia Zulfa menjadi PNS penyuluh agama Islam yang profesional. Mantap. Kita panggil, silakan Bapak Lutfi bisa live breakout room. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Selanjutnya kepada peserta terakhir yaitu Saudari Winda dengan mentor Ibu Hajah Siti Rodiah. Oke, assalamualaikum. Yang orang Lampung kelas utama 5. Saya menunggu itu. Ini masih. Winda. Semangat. Semangat ini Bu. Lebih semangat kan masih muda ya Pak. Iya. Siap. Pada Saudari Winda dipersilakan memaparkan laporan aktualisasi waktu 6 menit silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG selaku penguji, Ibu Hajah Siti Rodiah SPD selaku mentor, serta Bapak Ahmad Subhan SIMS Coach. Saya Winda Setiawati, peserta Latsar Angkatan 52. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan aktualisasi saya yang berjudul Implementasi Metode Gallery Walk dalam meningkatkan keaktifan belajar murid pada mata pelajaran IPS di kelas 7 MTSN 1 Tegal. Adapun core isu yang diambil dalam kegiatan ini adalah belum optimalnya strategi pembelajaran yang mendukung keaktifan murid pada kelas 7 di MTSN 1 Tegal, di mana untuk kegiatannya untuk langkah-langkah kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah analisis kebutuhan pembelajaran, di mana saya mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa pada mata pelajaran IPS
yaitu dengan cara melakukan pengumpulan kuesioner melalui Google Form yang diisi oleh peserta didik. Hal itu adalah merupakan bagian dari pretest yang kemudian saya analisis untuk menganalisis kebutuhan apa yang saya perlukan untuk pembelajaran selanjutnya. Kegiatan kedua adalah perencanaan metode pembelajaran Gallery Walk, yaitu dengan menyusun modul ajar maupun perangkat-perangkat pembelajaran lain yang kemudian saya konsultasikan dengan mentor. Untuk dokumentasi kegiatan 1 dan 2, ini adalah dokumentasi sama mentor, kemudian pengisian kuesioner oleh siswa, dan ini adalah dokumentasi dari perangkat pembelajaran yang saya susun. Untuk kegiatan yang keempat adalah implementasi metode Gallery Walk atau kegiatan inti, di mana saya melaksanakan pembelajaran IPS dengan metode Gallery Walk sesuai rencana, membagi peserta didik dalam kelompok dan mengarahkan diskusi pada setiap pos, serta melakukan diskusi kelas untuk memperkuat pemahaman peserta didik, serta memfasilitasi siswa dalam menyampaikan pendapat dan tanggapan. Kegiatan ini berikut adalah dokumentasi kegiatan aktualisasi pembelajaran, di mana yang pertama saya memberikan pembelajaran mengenai kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian saya kelompok-kelompok sesuai dengan tema-temanya. Lalu peserta didik saya dorong untuk mencari atau menggali informasi sesuai dengan temanya, bisa dari wawancara, kemudian internet, dan juga dari buku. Untuk kegiatan atau tema yang saya berikan adalah mengenai misalnya kegiatan ekonomi produksi di sekitar sekolah, sehingga dapat dicari langsung dalam proses pembelajaran tersebut, tidak perlu keluar dari sekolahan, seperti itu. Kemudian mereka membuat atau menyusun kerangka poster yang akan dibuat melalui Canva. Ini adalah kegiatan membuat poster melalui Canva-nya, seperti itu. Berikut dokumentasi peserta didik saat melaksanakan kegiatan Gallery Walk. Jadi peserta didik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada yang berjaga di posnya masing-masing, lalu ada juga yang berkeliling untuk melihat hasil dari kelompok-kelompok lain. Untuk hasil karya atau poster yang dihasilkan oleh peserta didik adalah ini, ada beberapa contohnya, ada produksi barang di sekitar sekolahku, kemudian masalah dan solusi kegiatan ekonomi di sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi, di mana saya menyusun instrumen evaluasi pembelajaran dan melakukan kegiatan post-test atau menganalisis ketercapaian dari pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan cara mengisi kuesioner melalui Google Form. Yang keenam adalah refleksi dan tindak lanjut, yaitu dengan melakukan refleksi bersama mentor serta menyusun laporan aktualisasi. Untuk kendala yang saya temui dalam kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran adalah siswa sulit mengungkapkan kebutuhan belajar secara jelas, sehingga saya menggunakan angket singkat untuk siswa, jadi hanya tinggal memilih sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Kemudian dalam kegiatan implementasi metode Gallery Walk itu terdapat kendala berupa waktu pembelajaran yang banyak terpotong dengan kegiatan lain di madrasah, yaitu akhirnya saya melakukan pemadatan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya perangkat digital, yaitu dengan menyediakan perangkat pribadi. Yang ketiga, terbatasnya akses internet, yaitu dengan menyediakan akses internet. Di evaluasi, saya mengalami kendala berupa waktu evaluasi terbatas, sehingga saya menyusun rubrik observasi sederhana, serta evaluasi singkat dengan kuis. Adapun perbandingan dari sebelum dan setelah Gallery Walk dapat dilihat dalam aspek keberanian menyampaikan pendapat, di mana sebelumnya peserta didik itu masih banyak atau masih ragu-ragu dan pasif dalam diskusi. Kemudian menjadi lebih berani menyampaikan pendapat dalam kelompok. Yang kedua, dalam hal kerjasama dalam kelompok. Jadi sebelumnya peserta didik itu lebih sebagian siswa kurang terlibat dan hanya mengandalkan teman tertentu. Kemudian menjadi hampir semua anggota berkontribusi dalam menyusun hasilnya. Dalam keaktifan bertanya, yang tadinya siswa cenderung menunggu penjelasan dari guru, kemudian siswa aktif bertanya saat berkeliling melihat karya kelompok lain. Yang keempat, dalam hal pemahaman materi, yang sebelumnya siswa pemahaman materinya belum merata, kemudian menjadi pemahaman meningkat karena siswa melihat berbagai sudut pandang kelompok lain. Dan yang kelima, dalam hal antusiasme belajar, yang tadinya siswa itu beberapa siswa masih kurang fokus, kemudian menjadi lebih bersemangat karena kegiatannya bergerak dan kolaboratif. Kemudian dalam hal
kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa proses ini membuktikan bahwa penerapan metode Gallery Walk secara efektif mampu meningkatkan tingkat keaktifan peserta didik. Oke, baik. Selanjutnya, testimoni dan penegasan capaian aktualisasi oleh mentor kepada Ibu Siti Rohdiah. Dipersilakan waktu 3 menit. Terima Silakan, Ibu. kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat aktualisasi dari Bu Winda sesuai dengan rencana bahwa dari permasalahan yang diangkat adalah ingin mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran dengan metode Gallery Walk. Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan aktualisasi Bu Winda mampu mengkoordinir anak-anak peserta didik khususnya yang dijadikan sebagai ini pembelajaran yaitu di kelas 7 FDS 2 dan 7 FDS 3. Dan itu terlihat saat penerapan metode Gallery Walk itu membuat anak-anak lebih bersemangat. Mungkin yang tadinya ada yang tidur jadi tidak tidur ya. Jadi anak-anak semuanya berebut untuk segera menyelesaikan tugasnya, lalu segera menempel di dinding-dinding. Kemudian ada yang kemudian anak-anak yang tadinya malu bertanya, mereka juga kemudian melakukan tanya jawab. Bahkan ada yang melakukan inisiatif ya untuk melihat dari karya-karya teman yang lain, mungkin ingin membandingkan. Sehingga anak-anak pada saat itu mereka jadi lebih bersemangat, aktif, tidak ada yang kendala yang anak-anak yang malas belajar lah. Dan itu menunjukkan bahwa metode Gallery Walk itu mampu mengaktifkan anak-anak dalam pembelajaran. Dan alhamdulillah itu sesuai dengan evaluasi, Bu Winda sudah cukup bagus dan kompeten dalam menerapkan atau mengaktualisasikan pembelajarannya melalui metode Gallery Walk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ulasan oleh penguji kepada Bapak Dr. Haji Mustafir ini. Persilakan waktu 7 menit. Terima kasih Bapak Dr. Ahmad Soban dan juga terima kasih Merah, tombol merah. kepada Ibu Siti Rohdiah. Ini teman saya di SMA Kudus Amragen, itu namanya Siti Rohdiah. Oh ya, oh nggih Pak. Kebetulan sama. Saya dulu pernah Di Al-Quran juga ada Pak itu Rohdiah. Baik, Mbak Winda Setiawati. Selamat Mbak Winda itu memang apa? Orangnya kurus gitu, apa karena gara-gara ikut ini agak-agak terlalu mudah banget ya Pak itu. Memang kurus ya, jadi dulu ya. Tapi makannya banyak ya. Iya, lumayan. Males makan nah itu. Jadi jamin. Oke. Mbak Winda, metode Gallery Walk Mbak? Ya, jadi metode Gallery Walk itu secara sebetulnya kita bilang sebagai pameran jalan. Jadi setiap kelompok, karena saya membagi beberapa kelompok sesuai dengan tema-temanya. Jadi ada yang produksi jasa, ada yang produksi barang, ada yang misalkan distribusi barang seperti itu. Nanti mereka membuat produk sesuai dengan temanya masing-masing, dibuat produk dalam hal ini melalui Canva. Jadi dibuat poster, nanti ditempelkan di pos-pos tertentu gitu. Jadi nanti pamerannya itu adalah menampilkan produknya. Lah, berjalannya itu adalah dari kelompok-kelompok lain nanti akan ada beberapa anak yang saling mengunjungi kelompok-kelompok lain seperti itu Pak. Jadi saling sharing. Hubungannya dengan pendidikan? Hubungannya karena fokus saya adalah untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi untuk meningkatkan peserta didik ya dengan Gallery Walk itu mereka bisa lebih aktif mencari informasi, kemudian saling sharing pengetahuan kepada teman-temannya yang lain seperti itu Pak. Mungkin bisa dikasih contoh kira-kira. Contohnya, iya contohnya jadi untuk dalam hal saya
Contohnya adalah karena pembelajaran ini saya mengambil materi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, kemudian saya bagi kelompok, ada 5 kelompok, yaitu yang pertama ada produksi barang dan jasa di sekitar sekolahku. Kemudian ada lagi produksi barang di sekitar sekolahku, distribusi jasa di sekitar sekolahku, kegiatan konsumsi di sekitar sekolahku, yang satunya adalah masalah dan solusi yang kegiatan ekonomi di sekitar sekolahku. Nah, mereka kemudian mencari informasi terkait dengan temanya. Mencari informasi, kemudian biasanya karena memang kegiatannya itu berhubungan dengan ekonomi, maka mereka mencari informasinya di kantin atau di koperasi, atau misalkan karena distribusi jasa, jadi mereka tanya kepada orang koperasi untuk bagaimana langkah-langkah distribusi jasa yang ada di sini seperti apa, atau misalkan barangnya itu didatangkan dari mana, alurnya seperti apa. Nanti mereka konsepkan menjadi sebuah poster. Nah, posternya ini itu kan produk dari siswa. Lah, nanti dalam kegiatan balai ruang ini mereka menampilkan posternya. Jadi nanti akan ada misalkan judulnya distribusi jasa di sekitar sekolahku. Nanti ada pengertiannya, kemudian kerangkanya ada misalkan pengertian distribusi jasa itu apa, distribusi jasa yang ada di sekolahku itu jenis-jenisnya apa, kemudian misalkan hambatannya seperti apa, dan lain-lain. Lah, nanti kelompok-kelompok lain itu mereka saling mengunjungi. Karena temanya itu beda-beda, maka pengetahuan mereka akan lebih luas seperti itu. Ini dari pas terakhir nih ya, mau zuhur ya. Saya kira itu Pak Sepukan, gitu Bu Radia. Bu Radia, jenengan ini tetangganya Pak Dr. Sepukan ini. Kenapa Pak? Jenengan tetangganya Pak Dr. Sepukan ini. Tetangganya. Tetangganya, oke monggo. Oke, terima kasih Pak Dr. Haji Musafirin atas ulasannya, dan terima kasih Ibu Robia selaku mentor atas bimbingannya. Selamat untuk Saudari Winda. Ini nama belum diganti ya, belum direnam. Direnam dulu. Zoom-nya direnam. Ini nih, Zoom ya. Saya terekam sebagai Winda. Sana. Dibantu Mas. Titik 3, nah itu. Di kursor ditaruh di menu jenengan itu. Nah, direnam dulu. Jelaskan Mbak, ini kalau untuk mandiri. Ya Winda gitu aja, gak cukup. Terima kasih ya. Baik Bu, silakan Ibu bisa mikro. Sun. Assalamualaikum. Terima kasih kita ucapkan kepada pengurus kita aplaus Bapak Ibu. Alhamdulillah untuk seminar laporan sudah tuntas semua dan bisa berjalan dengan lancar. Semoga mendapatkan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Akhiri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Saya mohon maaf apabila dalam seminar ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dulu pertanyaannya digital ya. Kita minta bantuan mungkin. Jadi Pak Edi setiap hari untuk melindungi Pak Edi. Tanya Pak Sepukan. Saya tidak katakan dulu. Nanti setelah foto enggak. Ya fotosin. Ini tapi nggak siapa nih biar nggak pinjam. Untuk di yang dikatakan juga dan mau kemudian kamu untuk masukkan kalau masukkan itu pada ciri terus saya saat ini beliau pagi menjaga Pak Prabowo di istana
Oh iya, pas musik tengah. Ini kalau udah simbat, di sini. Ya, gitu dia berarti perlihatkan sejauh ininya ya. Bisa oke Bapak. Kali banyak. Belakang Yang lagi kan 3 ya. Karena kalau duduk baik. Kayak gini mas. Posisinya ini. Artinya. Nah, yang satu ini kalau enggak sih. Kita kan ini. Disitu kita jadi tanyakan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Semangat. Lagi 1, 2, 3. Monggo ke Muhammad. 1, 2, 3. Bercinta. Ketiga ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oh, bisa. Iya, saya nggak apa. Angkatan 52. 54. Lulus semua. Kalau ketuanya siapa ketuanya? Nanti yang dulu ya. 1, 2. Kelompok 50. Tingkatan 52 kelompok 4. Satu, 2, 3. Angkatan 52 kelompok 4. Makasih sama turun. Miskin turun. Masuk Bapak, ya Allah. Satu ya. Yang belum disusulkan ya semua. Gantian, Mas Said. Udah selesai. Makasih banyak ya Pak. Kita semua ya. Amin, amin Bapak. Pulpen Bapak nih. Itu punya Mas Novel, ada dua. Novel ya. Saya gitu ya. Kita mau Mas saya lagi foto sini dulu.
Foto di sini. Di sini kelihatan. Boleh. Fotonya hidupkan. Boleh seminar. Mumpung masih kelihatan sana kan. Iya. Ya ya. Matur suwun nggih, Pak. Matur nuwun sangat, Pak. Nanti ya di pelatihannya lagi ya. Makasih ya, Pak. Di layar itu lucu banget. Aku maju sini. Ayo maju. Maju, maju. Ini di luar sekian. Nah, nggak ngeliat. Ya, mana ya? Belum kelihatan. Jadi masa nggak ada info? Aku nggak ada ya. Aduh, sih pada kok malah ya TikTok ini. Video ya. Satu, video. Ya, video dulu ya. Apa ngomong apa? Angkatan 52 kelompok 4. Coba ya. Satu. Kameranya kameranya aku yang bawa. Oh gitu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekarang foto di Yang sini. foto di mana lagi? Foto di sini toh. Di foto ini. Duduk toh, lagi duduk toh. Udah pergi yang foto ini. Memuji Itu pemuji peserta. Flash itu serta saja. Siap. Ini yang ada di bawah jadi satu aja. Ya, satu orang. Yang dari sini kok. Gimana kan? Beda kan sekarang. Beda kan sekarang. Tuh, kita mematikan juga. Nah, ini kan beda dari dia. Kalau beda profesionalitas.